Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pengajian dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana Nawwir qulubana binuri hidayatika binuri hidayatika kama nawwartal ardo kama nawwartal ardo binuri syamsika binuri syamsika abadan ilaihi abada abadan ilaihi abada birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Raditu billahi robba Raditu billahi rabba wabil islami dina wa bil islami dina wa bisayyidina wa bi sayyidina Muhammadin Muhammadin abduhu wa rasuluh abduhu wa rasuluh wabil qur'ani wa bil qur'ani hukma wa imama. hukman wa imama. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rahmanu ya Rahim. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga berkumpulnya kita di sini mendapatkan pahala kebajikan hingga kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan disampaikan pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang Allah cintai dan Allah muliakan, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji kitab Akhlaqul Banin, yaitu bab tentang anak ya. Silakan dibuka kitabnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar tentang kitab Akhlaqul Banin jilid 1 dengan materi yang pertama, bimadza yatakhallaqul walad, yang artinya dengan apa seorang anak itu beradab, dan yang kedua,
al-waladul adibu, anak yang beradab. Untuk itu, mari kita bersama-sama melogat dulu kitabnya ya. Silahkan dibuka kitabnya masing-masing. Sudah ada? Ketemu halamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu, Yajibu, wajib, wajib, alal waladi, alal waladi, atas seorang anak, atas seorang anak, ayyatakhalaqo, ayyatakhalaqo, untuk berakhlak, untuk berakhlak, bil akhlakil hasanati, bil akhlakil hasanati, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, min saghirihi, min shaghirihi, dari kecilnya, dari kecilnya, li Aisyah, li Aisyah, agar kehidupannya agar kehidupannya mahbuban, mahbuban, dicintai, dicintai, fi kibarihi, fi kibarihi, ketika dewasa, ketika dewasa, yardo, yardo, ridho, ridho, anhu, anhu, padanya, padanya, rabbuhu, rabbuhu, Tuhannya, Tuhannya, wa yuhibbuhu, wa yuhibbuhu, dan akan mencintainya, dan akan mencintainya, ahluhu, ahluhu, keluarganya, keluarganya, wa jami'un nasi, wa jami'un nasi, dan seluruh manusia. dan seluruh manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan yajibu, wajib alal waladi, ya, wajib atas seorang anak itu adalah yang pertama, wajib apa? Berakhlak. Wajib apa? Berakhlak, ya. Akhlak yang bagaimana yang wajib dimiliki oleh anak itu? Akhlak yang baik. Ada yang bisa memberikan contoh akhlak yang baik itu seperti apa? Berbuat baik kepada orang tua, ucapannya dijaga, apalagi mulut atau lisannya dijaga, ya, dan selalu melakukan kebaikan. Dari kapan itu? Sejak kecil, gitu ya. Kemudian untuk apa anak-anak itu berakhlak yang baik sejak kecil? Li'aisa mahbuban fi kibarihi, agar dia dicintai ketika dia tumbuh besar. Ya. Ketika dia dewasa itu dicintai oleh keluarganya, dan Allah pun menjadi ridho padanya. Itu yang dimaksud. Kemudian anak yang berakhlak baik itu akan dicintai oleh keluarganya, akan dicintai juga oleh seluruh manusia. Maka penting bagi kita mempunyai akhlak yang baik. Ya, seperti itu. Jadi tugas kita itu selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dimanapun, di rumah berbuat baik, di sekolah berbuat baik, ketika main berbuat baik, kerja kelompok berbuat baik, di pengajian berbuat baik. Ya, tidak boleh ada yang tidak baiknya, ya. Paham? Mau melaksanakan? Mau. Itu yang dimaksud dengan tadi. Baik, kita lanjutkan logatnya ya. Yang kedua, dibuka lagi kitabnya. Wayajibu, dan wajib juga, alaihi aidon, atas seorang anak yang beradab, ayyabta'ida, untuk menjauhi, anil akhlakil qabihati, dari akhlak yang buruk, kailayakuna, agar tidak menjadi, makruhan, orang yang dibenci, la yardo, dan tidak meridhoi, anhu,
anhu kepadanya kepadanya Rabbuhu Rabbuhu Tuhannya Tuhannya wala yuhibbuhu wala yuhibbuhu dan tidak mencintainya dan tidak mencintainya ahluhu ahluhu keluarganya keluarganya wala ahadun wala ahadun dan tidak seorang pun dan tidak seorang pun mencintainya minan nasi minan nasi seluruh manusia. seluruh manusia. Adik-adik, nah makna daripada kalimat yang kita baca tadi itu menjelaskan tentang bahwa wajib juga seorang anak itu untuk menjauhi akhlak yang buruk. Ya. Akhlak yang buruk itu akhlak yang seperti apa? Melawan orang tua, melawan guru, ucapannya kotor, tidak sopan sama temennya, ngebully temennya. Itu akhlak baik atau akhlak buruk? Boleh atau tidak? Tidak. Maka kita diwajibkan untuk menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk seperti tadi. Kenapa harus menjauhi hal tersebut? Ya, agar menjadi orang yang tidak dibenci. Fiki barihi pada saat nanti kita dewasa. Ya, karena ketika kita mempunyai akhlak yang buruk itu ketika dewasanya akan dibenci. Ya. Dan Allah pun tidak akan meridhoi kepada anak tersebut karena mempunyai akhlak yang buruk. Nah, maka kewajiban kita adalah untuk menjauhi akhlak yang buruk seperti tadi. Supaya apa? Supaya satu, Allah meridhoi kita. Dua, Allah tidak membenci kita. Keluarga kita pun tidak membenci kita. Dan semua orang tidak membenci kita. Itu yang dimaksud dengan makna seorang anak harus menjauhi dari akhlak yang buruk. Siap menjauhi akhlak buruk? Siap. Perbanyaklah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana kalau kita lupa, tidak sengaja, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya, kecuali kita lupa, keceplosan, ngomong kotor, seumpama. Asal secepatnya kita kembali dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Yuk biasakan lisan-lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika mendapatkan nikmat, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Mengawali langkah kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan bab yang kedua ya. Bab yang kedua yaitu tentang al-waladul adibu. Silakan dibuka. Udah siap? Ya, mari kita lanjutkan logatnya. Al-waladul adibu. Al-waladul adibu. Seorang anak yang beradab itu. Seorang anak yang beradab itu. Yahtarimu. Yahtarimu. Ia memuliakan. Ia memuliakan. Walidayhi. Walidayhi. Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Wa muallimihi. Wa muallimihi. Dan para pengajarnya. Dan para pengajarnya. Wa ikhwanahu. Wa ikhwanahu. Dan saudaranya. Dan saudaranya. Al-kibaro. Al-kibaro. Yang lebih besar. Yang lebih besar. Wa kullaman. Wa kullaman. Dan setiap orang. Dan setiap orang. Huwa akbaru minhu. Huwa akbaru minhu. Yang lebih besar darinya. Yang lebih besar darinya. Wa yarhamu. Wa yarhamu. Dan menyayangi. Dan menyayangi. Ikhwanahu. Ikhwanahu. Saudaranya. Saudaranya. As-sighara. As-sighara. Yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Wa kullaman. Wa kullaman. Dan semua orang. Dan semua orang. Huwa asgharu minhu. Huwa asgharu minhu. Yang lebih kecil darinya. Yang lebih kecil darinya. Nah, jadi anak-anak, penjelasan dari makna atau kalimat yang tadi kita baca bersama adalah tentang bagaimana sikap seorang anak ini ketika dia berakhlak baik.
Yang pertama, dia harus memuliakan kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Ayo, menuruti perintahnya. Kalau mama nanti nyuruh kamu, seumpama, adek beliin sesuatu ke warung, mau nggak? Mau. Nijar, ngepel, kata mama, mau nggak? Mau. Hamzah, kamu nyuci sepatunya sendiri, kata mama, mau nggak? Mau. Nah, itu adalah contoh memuliakan kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa, ketika pergi atau datang, itu harus apa? Salim. Suka salim nggak ke orang tua? Suka. Nah, itu berarti tanda bahwa itu akhlak yang mulia. Yang kedua, dia memuliakan siapa? Siapa itu pengajar teh? Gurunya di sekolah, guru kelasnya, guru mata pelajarannya, terus guru ngajinya, terus apa? Ustadznya, siapa lagi? Nah, ustadzah. Siapapun yang menggurui kalian, yang memberikan materi tentang kehidupan atau tentang agama, dia adalah guru. Bagaimana kalau gurunya kakak kita atau orang tua kita? Ya sama aja, beliau juga guru. Kewajiban bagi kita itu adalah untuk memuliakannya. Kemudian setelah itu wa ikhwanahu. Apa itu wa ikhwanahu? Daun saudaranya, ya. Saudaranya. Dia harus mencintai, ya, menyayangi, menghormati saudara yang lebih besar. Siapa berarti yang lebih besar dari kita? Kakak. Terus siapa lagi? Teteh, ya, AA. Atau kalau di sekolah itu kakak kelas kita berarti ya. Nah, maka itu wajib bagi kita untuk menghormatinya dan memuliakannya. Paham ya? Nah, kemudian dan dia pun harus bagaimana? Menyayangi orang yang lebih kecil. Ya, siapa orang yang lebih kecil? Adik. Berarti kalau di sekolah itu adik kelas itu harus disayangi, ya, dengan perkataan-perkataan baik. Kalau ada yang nakal, boleh dicibit gak? Tidak boleh, tapi diarahkan, dinasehati dengan baik. Itulah tanda bahwa kita itu mempunyai akhlak yang baik. Ya. Selanjutnya apa? Dan semua orang, bukan hanya adik kita saja, yang lebih kecil dari kita. Itu. Paham? Mau dilaksanakan? Insya Allah. Ya, mari kita lanjutkan ngelogat masih di bab waladul adibu. Ya, dibuka lagi babnya. Wayasduku. Dan selalu jujur. Fi kalamihi. Dalam setiap perkataannya. Watawaddo'a. Dan bertawaddu. Ma'an nasi. Pada sesama manusia. Wayasbiru. Dan bersabar. Alal adza. Atas gangguan. Wala yuqati'u. Dan tidak memutuskan. Al-aulada. Hubungan dengan anak-anak. Wala yatakhosomu. Dan tidak juga berkelahi. Ma'ahum. Bersama mereka. Wala yarfa'u. Dan tidak meninggikan. Sautahu. Suaranya. Idza takallama. Ketika berbicara. Au dhahika. Atau tertawa. Nah, jadi penjelasan yang terakhir yaitu tentang masih al-waladul adibu, ya, bahwa wayasduku, dan kita itu harus selalu jujur dalam
ucapan. Tidak boleh bohong kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, ya, kepada semua orang. Itu kita dilarang untuk berbohong. Harus jujur apa adanya, ya, dimanapun kita berada. Fi kalamihi, dalam semua ucapan, ya. Mau dimanapun, ke siapapun, tetap kita harus berkata jujur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watawaddoa. Apa itu tawaddoa? Bertawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak jumawa. Apa itu jumawa? Sombong. Apa itu somse? Sombong sekali, ya. Boleh nggak si Pai somse? Nggak boleh. Si Kaila boleh nggak sombong? Nggak boleh. Mentang-mentang punya tas baru, digini-gini. Oh, teman, nih, punya gue bagus nih. Atau mentang-mentang punya kerudung baru, digitu-gituin ke temannya. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Nggak boleh sombong. Hamzah suka sombong nggak? Nggak. Insya Allah nggak. Itu yang kedua, ya. Kemudian, dan kita harus selalu bersabar. Bersabar atas apa? Atas gangguan. Gangguan apa? Gangguan setan. Mau beribadah hoream pisan, mau ke pengajian ngantuk, bener nggak? Nah, harus bersabar. Sabar. Waktu ngaji kesel banget, bawaannya nguap aja, bener nggak? Nah, itu berarti kita harus tetap bersabar atas semua gangguan yang ada. Kadang banyak sekali ya gangguannya. Mau belajar itu, mau belajar ini, mau berangkat, kadang-kadang hujan, bener nggak? Nah, bersabar. Nah, itu tugas kita untuk selalu melakukan kesabaran, ya, dalam semua hal. Nah, kemudian wala yuqati'u, dan tidak memutuskan al-aulada, hubungan dengan teman-teman, dengan tetangga. Tidak boleh memutuskan silaturahmi, ya. Hanya karena kita seumpama mempunyai atau ada tetangganya yang kurang pantas atau tidak sopan, kita putus silaturahmi, tidak boleh. Tapi kita tetap berbuat baik walaupun seumpama orang tersebut tidak baik. Paham? Nah, kemudian wala yatakhasamu. Apa itu wala yatakhasamu? Dan Tidak berkelahi dengan teman. Ayo, siapa yang suka ngeyel ke temannya? Mi. Kalau si Fahmi sumpah menyebalkan, apa yang harus dilakukan oleh Axel? Ditunggul. Boleh? Dicolok panona? Enggak. Diapain atuh? Dinasehat. Nih, kamu tidak boleh begitu, ya. Kamu tidak boleh nakal, karena kalau kamu nakal nanti kamu susah rezeki. Kalau kamu tidak diberi rezeki nanti kamu lapar. Kalau kamu lapar nanti kamu peot, itu nggak makan, gitu ya. Gitu, Sel. Kalau si Hilmi menyebalkan seumpama ini contoh. Jadi tidak boleh ya, takhosomu itu tidak boleh berkelahi, ya, mahum berserta yang lain. Ya. Kemudian wala yarfa'u, dan tidak meninggikan apa itu? Sautahu apa? Suara ketika berbicara pelan. Mau izin ke ibu, Bu, izin saya ke air dulu sebentar, kata ibu. Oh, mangga. Bu, izin ke saya, Bu. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Jadi tidak meninggikan suara, ya. Kalau mau izin ke mama juga, Mah, izin aku mau ke pengajian, salim dulu ya, Mah, ngaji mau. Ada yang gitu, ada. Oh, itu tuh si Raga. Kau boleh begitu, ya. Maka kita harus suara itu, kalau guru sebegini nih. Sedang apa kamu, Hamzah? Berarti Hamzah segimana ngejawab? Oh, saya lagi duduk, Pak Jengan. Gitu. Ada yang bisa saya bantu lah, ya, mah? Jangan lagi apa? Nyakor kieu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi suaranya tidak lebih besar dari suara guru kita, dari suara orang tua kita, dan suara kakak-kakak kita seumpama berbicara. Ya, jangan ditinggikan. Yang kedua,
Suaranya itu tidak ditinggikan juga ketika apa? Tertawa. Tawanya? Coba ketawa. 1, 2, 3. Coba pelan-pelan aja. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mulai mah. Siapa yang suka cekikikan? Ayo. Si Nijar. Nijar coba ketawa. 1, 2, 3. Ha. Seperti itu. Coba Denny ketawanya gimana Denny? 1, 2, 3. Itu. Coba kalau Iqmal gimana ketawanya? Kita teh Kisah gimana ketawanya? Mi. Jadi intinya kalau ketawa jangan terlalu tinggi. Boleh nggak begitu? Tidak, tapi pelan-pelan saja. Coba 1, 2, 3. Segitu aja ya. Yuk contoh ketawa bareng yuk semuanya. 1, 2, 3. Nah gitu aja ya. Kalau ketawa jangan terlalu tinggi suaranya. Ya, mengerti? Ngomong nepikeun ka kelenger mah kata. Boleh nggak begitu? Oh ya nggak begitu juga. Ya, jadi semua ada batasnya. Dapat dipahami nggak? Mau dilaksanakan mau? Kenapa harus melaksanakan hal seperti ini? Supaya li'aisa kehidupan kita itu mahbuban dicintai fikibarihi ketika dewasa wa yardo anhu dan Allah ridho kepada kita. Amin ya robbal alamin. Maka yuk anak-anak semuanya kita melaksanakan akhlak yang baik, menjauhi akhlak yang buruk. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan ya, nanti ada tanya jawab. Silakan, perempuan 1 orang, laki-laki 1 orang ya. Ya sih Pak, silakan. Abah izin bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai teman yang ucapannya kasar? Ya, bagaimana kalau kita mempunyai teman yang ucapannya kasar? Ada yang mau jawab atau dijawab aja? Jawab aja ya. 1, ketika kita mempunyai teman ucapannya kasar melulu, dari lisannya itu kebun binatang semua yang keluar. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu ya Sip ya? Nah, yang pertama, kalau kita mampu dinasehati, kamu nggak boleh begitu ngomongnya, nggak boleh kasar, karena kasar itu tanda anak yang tidak mempunyai adab. Ya. Susah seumpama gak mau, dia mah gak mau dinasehatin gitu aja terus. Yang kedua, nasehatin lagi. Ya. Kalau masih belum mempan, yang ketiga diberitahukan kepada orang tuanya atau tetangganya atau saudaranya. Ya, supaya disampaikan, Bu, dengan cara baik ya. Ini si Pulan bin Pulan ucapannya selalu kasar. Ini buktinya ada di saya. Ya, ingat kalau memberitahukan harus ada buktinya, ya. Biar nanti orang tuanya yang menegurnya. Kemudian kalau itu pun tidak memungkinkan, Abah aku takut seumpama nanti jadi aduan seperti itu ya, dianggap aduan, maka cara yang terakhir itu adalah tidak mengikuti perbuatannya, alias diam. Biarkan saja selemah-lemahnya iman kita. Yang penting kita tidak menirunya. Paham? Sudah jelas sih Pak? Sudah, baik. 1 pertanyaan lagi, siapa yuk? Abah, aku ingin bertanya. Silakan. Kayak gimana sih Bah biar kita sabar menghadapi teman yang suka menghina kita terus, misalnya menghina orang tua gitu. Baik, terima kasih Raka. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu buat Raka ya. Katanya bagaimana sih Bah supaya kita bersabar ketika mempunyai teman yang selalu ngeledekin orang tua gitu ya? Emang ada ya yang suka ngeledek? Ada. Nah, 1, tidak boleh membalas dengan perbuatan yang sama. Ya, contoh kita di poyokan gitu ya, cek Sunda mah, orang tua kita. Nah, kita membalasnya dengan ngebully lagi, mengatain orang tuanya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. 1, biarkan. Yang kedua,
Ya kalau kita mampu nasihati bahwa itu teh bukan pekerjaan yang baik atau perkataan yang baik. Paham? Yang ketiga, selemah-lemahnya iman kita jangan dihiraukan dan lebih baik dijauhi. Paham? Nah, begitu ya Raka ya. Dan terus supaya kita sabar tidak marah bagaimana? Ucapkan astagfirullahaladzim. Masih keneh kesel seumpama ambil wudu. Masih keneh kesel, coba duduk. Ya setelah itu sholat. Ya, insya Allah sabarnya itu akan meningkat dan kemarahan yang ada di dalam pikiran kita itu akan hilang semuanya. Paham ya? Baik, itu barangkali jawaban untuk Raka. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah materi kita pada kesempatan ini telah selesai dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita bubar, mari kita bersama-sama berdoa akhir majelis dulu ya. Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaih. wa atubu ilaik. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.